Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama dengan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Musafi. Mas Zaid, kalau kemudian kita bicara soal proses selanjutnya nih Mas Zaid, karena Kejaksaan menantang pembuktian alat bukti perkara pokok di pengadilan nanti. Apa yang kira-kira akan Anda dan tim kuasa hukum siapkan? Tentu kami siap menghadapi proses apapun yang akan dilaksanakan atau akan dilakukan oleh kejaksaan. Kami sangat siap. Karena balik lagi seperti pertama kali kami menerima kuasa dari Pak Tom, bahwasanya Pak Tom secara tegas mendeklar dia tidak mengambil keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dan setelah melewat proses persidangan Prapit sampai malam ini dan pembuktian-pembuktian yang ada, kami tetap optimis akan menghadapi persidangan nanti dengan lebih baik ya, dengan bukti-bukti yang bisa kami counter sebaliknya. Iya, kalau kemudian Anda memaknai putusan hari ini seperti apa Mas Zaid? Apakah ini kemudian seperti yang diduga oleh publik merupakan kriminalisasi terhadap seorang Tom Lembong atau seperti apa menurut Anda? Gini, kita harus menghargai setiap proses hukum yang ada dalam hukum acara, dalam hal ini adalah hukum acara pidana. Dengan kita menempuh upaya pra-peradilan, ini adalah proses yang dibenarkan secara hukum, ya kan? Nah, jadi kami tidak boleh berkomentar di luar dalam konteks hukum. Apakah kriminalisasi atau tidak, ya kan? Publik semua sudah bisa menilai. Kalau dalam sudut pandang kami, sprindik yang menerbitkan itu kejaksaan. Dan di situ jelas 2015 sampai 2023. Dari 2015 sampai 2023 itu ada 6 menteri. Pak Tom menteri yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Pak Tom dimulainya dari Pak Tom? Kenapa nggak sebelumnya atau setelahnya? Dan kenapa hanya Pak Tom? Bukan kami meminta kepada forum pra peradilan untuk memanggil menteri yang lainnya, tapi itu kan sprindiknya kejaksaan. Jadi hal yang wajar saat ini jika bergulir di masyarakat ada pandangan bahwasanya Pak Tom Lembong ini dikriminalisasi. Pak Tom Lembong ini mengalami tebang pilih dalam proses dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan. Saya rasa itu hal yang wajar jadinya. Karena apa? Karena sprint itu 2015 sampai 2023. Tapi yang faktanya berjalan hanya Pak Tom. Jadi ya publik menilai seperti itu bagi kami hal yang wajar. Tapi kami dari tim hukum, upaya hukumlah yang akan kami lakukan. Baik, Mas Zaid, saksi-saksi ini kan sudah banyak saksi yang dihadirkan dalam sidang pra-peradilan kemarin ya, Mas Zaid. 29 kalau tidak salah ya, Mas Zaid. Iya, kalau nggak salah saksi dari kejaksaan itu sih 90 deh kalau nggak salah, atau 120 gitu. Oke, Kalau saksi dari kalau dari tim Anda, kalau kita kan kemarin menghadirkannya ahli, kami ahli nggak ya. menghadirkan saksi. Iya. Oke, dari ahli-ahli yang dihadirkan dalam pra-peradilan, apakah nanti rencananya juga akan dihadirkan kembali dalam sidang di Tipikor? Saya rasa itu nanti diputuskan oleh Pak Dr. Ari Yusuf Amir ya, selaku ketua tim di penanganan perkara Pak Tom Lembong ini. Oke, terakhir kali Anda berkomunikasi dengan Tom Lembong, apakah membicarakan tentang mungkin potensi ketika ditolak atau diterima pra-peradilan dan seperti apa pandangan Tom Lembong? Ya, Pak Tom balik lagi kepada pesan seperti yang di awal, dia memberi kuasa kepada kita. Apapun keputusan hakim, dia siap taat, dia siap patuh, dan kami pun selaku tim hukum akan terus mengupayakan upaya hukum terbaik buat beliau. Baik, kalau kemudian berkaca dari apa yang terjadi pada Tom Lembong hari ini, Mas Zaid, apa kira-kira menurut Anda pelajaran yang penting dan perlu dimaknai oleh semua pejabat yang baik akan menjabat atau sedang menjabat ketika mereka harus memutuskan suatu kebijakan? Ya, ada hal yang mengkhawatirkan. Saya rasa dunia akademisi tidak bisa berdiam diri dengan sudut pandang penegakan hukum yang menurut kami tidak tepat. Di mana tidak tepatnya? Di saat orang sudah ditetapkan tersangka dan orang sudah dilakukan penahanan terhadap dirinya. Tapi untuk membuktikannya masih dalam proses, masih dalam penghitungan. Kalau digunakannya pasal 2 ayat 1 dan pasal 3,
yang menimbulkan kerugian negara, tentu akibat kerugian negara ini harus ada dulu. Jangan orang ditahan dulu, ditetapkan tersangka dulu, ditahan, baru dihitung alat buktinya. Ini kan kesian kalau ada orang seperti ini. Tapi ini jadi pelajaran. Saya rasa dunia akademisi harus mengambil concern juga ya terhadap tafsir-tafsir atau sudut pandang penegakan hukum yang demikian gitu. Karena ini penting ya ke depan, jadi tidak bisa kita menganggap remeh. Ini sebenarnya seharusnya seperti apa? Harus difikskan, harus ada suatu keputusan di negara ini yang final. Harusnya itu kan ada dulu, karena bunyi pasalnya adalah menimbulkan kerugian negara, gitu. Bukan orang ditersangkakan dulu atau ditahan dulu, sedangkan kerugian negaranya masih dihitung. Nah ini yang sangat disayangkan. Kondisi ini bisa menimpa siapapun loh ke depan. Iya. Ini kita bukan hanya sebatas Pak Tom. Kalau alur dan logika hukumnya seperti ini bisa menimpa siapapun ke depan. Baik, selama proses dari sejak ditetapkan sebagai tersangka kemudian berjalannya pra-peradilan, ada tidak kemudian keluhan dari Tom Lembong bahwa perlakuan yang dia terima terasa berbeda begitu mungkin, Mas Zaid, dalam penanganan? Pak Tom tidak ada mengeluhkan seperti itu ya. Dalam konteks penanganan ini yang menjadi konsentrasi adalah saat beliau ditetapkan itu aja. Beliau ditetapkan sebagai tersangka, ya kan, dilakukan penahanan terhadap beliau, tidak diberikan haknya untuk memilih sendiri penasehat hukumnya, itu sangat disayangkan. Dan bahkan dalam beberapa pertemuan terakhir ketika kita jenguk Pak Said, dia sempat bertanya sebenarnya salah saya ini apa? Kalau impor kan menteri lain juga, menteri dari bidang lain juga melakukan impor. Saya tidak menerima Rp1 pun ataupun memberikan Rp1 pun kepada pihak lain secara melawan hukum. Semua kebijakan-kebijakan saya laporkan kok selalu hari itu, baik secara formal ataupun informal kepada presiden gitu. Dan kenapa ya kok ini saya setelah 9 tahun? Saya rasa itu pertanyaan yang wajar terucap dari Pak Tom. Artinya ada keresahan, ada kekhawatiran atau hal yang mengganjal dalam perasaan beliau, ada hal yang tidak baik-baik saja dalam proses penegakan hukum terhadap dirinya. Baik, Mas Zaid, ini pertanyaan terakhir, mungkin apa pesan dari tim kuasa hukum untuk masyarakat dan publik yang memang cukup mengamati bagaimana perjalanan kasus ini, mengamati sidang pra-peradilan dari hari ke hari hingga kemudian hari ini, dan mungkin kecewa dengan putusan hakim hari ini. Apa yang Anda ingin katakan? Ya, kita bernegara ini ada ketentuan hukumnya. Kita bernegara ini ada aturan hukumnya. Tentu aturan hukum itu harus bertujuan memuliakan manusia dan menjaga harkat martabat manusia itu sendiri. Proses-proses yang baik dan benar itu adalah proses-proses yang harusnya ditempuh oleh seluruh aparat penegak hukum. Jadi untuk mencapai suatu negara yang baik itu tidak bisa kita memandang sebelah mata proses penegakan hukum atau hanya sebatas masalah ekonomi atau dan yang lainnya saja. Jadi proses penegakan hukum ini adalah bagian yang penting untuk melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Jadi terhadap pelajaran kasus Pak Tom Lembong ini, tentu kami selaku tim penasihat hukum atau tim kuasa hukum kecewa dengan putusannya, tapi kita lebih keberatan lagi dan lebih kecewa lagi adalah pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang sangat kami sayangkan, gitu. Tapi ya itu proses hukum dan kita proses hukum yang baik dan benar yang kita hormati, yang tidak baik dan tidak benar tidak boleh kita hormati, tentu karena itu berbahaya ya dalam proses penegakan hukum ke depannya. Baik, tapi bukan berarti menyerah ya, Mas Zaid. Ini masih akan ada babak berikutnya, masih akan ada perlawanan dari Tom Lembong dan juga kuasa hukum untuk membuktikan bahwa tidak bersalah? Ya, ini bukan akhir seperti ada di judul NTV di belakang itu. Ini bukan akhir perlawanan dari Pak Tom Lembong. Pak Tom Lembong akan terus menyampaikan, menyuarakan keadilan dan kebenaran serta pembelaan untuk dirinya. Karena ini perjuangkannya dan dia tegaskan seperti di awal dia memberi kuasa kepada kami, kita tegaskan kembali bahwasanya dia tidak menerima mengambil